teman-teman yang terkasih, kita akan memulai untuk Zoom kita pada malam hari ini. Pertama-tama kita bersyukur untuk kehadiran dari Bapak Hendra Mulia. Nah, thank you buat Bapak Hendra Mulia yang sudah hadir pada malam hari ini, berkenan mengisi dalam narasumber kita dalam acara pada malam hari ini. Kami juga bersyukur teman-teman yang boleh bergabung tetap setia, Pak Herman yang setiap minggu dari Bandung, Penginjil Desi dari Lampung, dan teman-teman dari Jakarta, kemudian juga dari Bandung, Papua khususnya yang jauh ya. Dan saya mendapat kabar juga minggu kemarin Papua hilang sinyal sampai 1 hari penuh karena ada masalah ya di kabel bawah lautnya, dan puji Tuhan kalau semua sudah diselesaikan, meskipun kadang-kadang bisa keluar masuk nggak apa-apa, semoga boleh berjalan dengan baik. Dan sebelum kita mulai dan sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, saya ingin share untuk acara-acara kita minggu depan dan acara untuk bulan depan. Baik, minggu depan, untuk acara minggu depan dalam Growth with Christ Ministry ini, saya sendiri yang akan mengisi satu judul The Death and a New Life. Ya, saya sendiri biasa saya selalu di akhir bulan The Death and a New Life. Minggu terakhir di bulan September. Nah, bulan Oktober kami dengan tim telah sudah menyusun satu event spesial, yaitu pada tanggal 19 ya. Pada tanggal 19 kami membuat event spesial, yaitu dengan satu tema, yaitu merajut kebinekaan dalam kepelbagaian, yang akan dibawakan oleh Gus Aan, Muhammad Aan Ansori, yang akan mengisi. Beliau juga adalah seorang dosen, dan beliau bersedia untuk mengisi. Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam grup yang sudah kita buat, tidak perlu untuk bergabung dalam grup yang baru. Grup yang baru hanya dipakai untuk beberapa teman-teman yang tidak sering masuk ke dalam grup ini, akan beberapa yang ya, mereka akan bergabung juga, tapi kita pakai grup yang lain yang sudah saya sharekan. Jadi teman-teman yang ada di grup ini dari awal tidak perlu, dan tinggal di share link untuk acara ini H-1. Kemudian untuk bulan depan, di awal bulan, Growth with Christ Ministry akan kehadiran seorang alumni BIMTEK penulis sejarah Kemendikbud 2020, yaitu Penginjil Yogi Fitra. Beliau pelayanan di Bandung, di GKI Anugerah. Beliau adalah penulis sejarah tersertifikasi LSP P2 Kebudayaan Kemendikbud, dan beliau akan membawakan satu tema, yaitu Gereja Tionghoa dan Pergerakan Politik. Ini adalah sebuah tulisan beliau dalam satu jurnal yang bagus, dan beliau akan bawakan di dalam bincang iman kita pada awal bulan depan. Kemudian yang kedua, minggu kedua adalah seorang hamba Tuhan dari Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Anugerah Immanuel Jakarta. Saudara Pausan akan membawa satu tema, yaitu bertumbuh, berbuah, dan berubah. Ya, bertumbuh, berbuah, dan berubah. Dan beliau adalah salah satu pembina dalam komisi pembinaan, jadi sangat cocok untuk beliau membawakan tema ini. Dan minggu ketiga adalah acara spesial kami, yaitu dari Gus Aan, dan minggu terakhir, minggu keempat adalah saya sendiri dengan tema yaitu Amos, Nabi Penyuara Keadilan Sosial. Itu saja info untuk acara-acara ke depan. Baik, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai untuk perbincangan kita, sharing dari Bapak Pendeta Hendra Mulia dan tanya jawab serta semuanya, kami ingatkan bahwa Bapak Ibu boleh bertanya. Ketika Pak Hendra memberikan materi, boleh ditanya dengan mengechat melalui kolom chat. Dan kalau sesudah penyampaikan materi, boleh raise hand dan langsung bertanya. Dan kami rindu semua teman-teman boleh
berpartisipasi, bertanya untuk lebih menajamkan apa yang akan dan sudah disampaikan oleh beliau. Baik, sebelum kita mulai, saya minta kesediaan untuk Bapak Cesyung, salah seorang senior gereja, untuk boleh memulai di dalam doa terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang hidup, yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Sungguh ya Tuhan, kami merindukan Engkau tiap saat. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Tuhan, kami tahu dalam kemanusiaan kami, dalam kedagingan kami sungguh lemah dan kami sungguh banyak kelemahan ya Tuhan. Tuhan, kadang ketika kami melintasi kehidupan kami ini, kami menghadapi berbagai macam permasalahan. Sehingga Tuhan, kami banyak bimbang. Namun kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Karena Engkaulah pencipta segala yang ada. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Mulia, biarlah Engkau mengurapinya. Setiap perkataannya adalah firman-Mu yang tajam seperti pedang bermata dua, yang menusuk ke dalam hati kami, yang membangunkan kami, yang menghibur kami, yang menyegarkan kami, dan mengingatkan kami bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami Tuhan pertaruhkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Hendra Mulia. Kami persilakan, Boksu. Oke, berapa lama ya saya diberikan waktu penyampaian? 30-40 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab. Oke. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Entah Malam. ada ibunya nggak ya? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Soalnya tadi sepertinya waktu disapa itu semua bapak-bapak ya. Saya sendiri belum sempat melihat yang ikut ini semuanya. Oke, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mari sebelum kita mulai pembahasan daripada firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca satu ayat aja dulu dari Matius pasal 19 ayat 26. Matius pasal 19 ayat 26. Kita membaca satu ayat aja ya. Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah nothing is impossible. Jadi saya berikan dalam bentuk pembacaan di dalam bentuk positifnya bahwa segala sesuatu justru mungkin ya, segala sesuatu mungkin atau nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Sebelumnya boleh saya kasih sebuah ilustrasi dulu bahwa ada seorang ateis ya, dia berkata, wah dengan sangat senang sekali dia berkata, Alkitab sendiri menuliskan bahwa tidak ada Allah gitu ya. Kenapa kamu orang Kristen percaya bahwa Allah itu ada begitu kan? Sebab Alkitab sendiri menyatakan bahwa tidak ada Allah. Nah, kalian bisa menebak bahwa ayat Alkitab yang mengatakan tidak nggak pernah ketemu ya. Oke. Dia menunjuk kepada ayat Alkitab
yaitu 14 Mazmur 14 ayat yang pertama. Ya, jadi Mazmur 14 ayat yang pertama ya. Bunyinya apa? Mazmur 14 ayat yang pertama itu, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Begitu, ya. Jadi tidak ada Allah ini berada di dalam sebuah konteks. Konteks apa? Konteks di mana yang berkata tidak ada Allah itu orang bebal, kata Alkitab, ya. Jadi sebenarnya menurut Alkitab si ateis ini adalah orang bebal, orang bodoh, sebab dia berkata tidak ada Allah. Begitu. Nah, jadi kalau Anda sekalian perhatikan bahwa Alkitab itu sebuah teks, ya. Alkitab itu sebuah teks. Dan sekali dia dituliskan, lalu kemudian dilepaskan, maka kemudian Alkitab itu menjadi sesuatu yang dapat diperlakukan senang. Ya, boleh dapat dikatakan Alkitab itu bisa diperkosa, begitu. Artinya, kita dapat melakukan apapun terhadap Alkitab. Meskipun kalau Bapak Ibu perhatikan itu, Alkitab itu adalah the living word, adalah firman Allah yang hidup. Nah, sebagai firman Allah yang hidup, dia dapat mencapai maksud daripada Tuhan itu ke dalam kehidupan kita, begitu ya. Jadi misalnya kita membaca dari kisah kehidupan daripada Agustinus, bukan ya. Memang pada waktu itu mungkin dia berada di dalam keadaan resah ya. Dia lalu kemudian datang ke rumah temannya ya. Dia lihat dari teman sekampungnya itu, kalau nggak salah Anselm ya. Itu teman sekampungnya itu kok bisa menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan, bagi Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu, begitu kan, ya. Nah, lalu tinggal di biara, dia orang kaya, dia tahu, dia kenal, ya, temannya itu adalah orang kaya, sesama mereka itu pada waktu mereka di Afrika Utara itu, begitu. Lalu kemudian, tapi kok bisa ya anak orang kaya, lalu kemudian mempersembahkan diri, lalu kemudian jual segala miliknya, lalu kemudian hidup di biara dengan hidup secara miskin, begitu ya. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa Agustinus itu kemudian pada suatu waktu dia pergi ke rumah temannya, begitu. Lalu dia pergi dalam keadaan hati yang tidak begitu damai, begitu, agak resah, begitu. Dia pergi ke belakang rumah, ya. Di belakang rumah itu dia dengar suara, ya. Dia dengar suara anak-anak berkata, ambil dan bacalah, begitu kan? Ambil ke belakang itu, lalu kemudian melihat sebuah Alkitab, ya, lalu kemudian dia mengambil, lalu dia buka secara random tentunya kan, karena dia belum pernah membaca Alkitab, dia baca secara random, secara asalan doang, bukan? Lalu waktu dia baca itu, persis membaca mengenai Roma pasal 13 ayat yang kedua. Marilah kita meninggalkan segala perbuatan kita ini yang jelek ya, dan kemudian kita bisa bertobat kepada Tuhan. Nah, bisa begitu persis pada waktu itu kepada Agustinus mengenal Tuhan, maka dia hidup sembarangan ya. Bisa free sex, meskipun dia pintar sekali ya, dia mempunyai pendidikan yang tinggi, begitu, dan tapi
mempunyai penghasilan yang banyak sekali, begitu ya. Nah, jadi begitu dia mendapatkan ayat itu, maka kemudian Agustinus bertobat. Jadi Bapak Ibu lihat ya, poinnya adalah bahwa firman Tuhan is a living word, ya, adalah firman Tuhan yang hidup, sehingga dia mampu untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dalam hal ini mempertobatkan Agustinus, begitu kan? Tapi kebanyakan waktu Alkitab itu diam, sehingga dia bisa seenaknya aja, seperti orang ateis ini mempergunakan Alkitab dan berkata bahwa Alkitab itu sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, kata dia, begitu kan? Tapi kan dia bacanya seenaknya kan, ya. Dia membaca dari Mazmur pasal 14 itu, dan jelas Mazmur 14 justru mengatakan orang bebal berkata dalam hatinya Allah tidak ada, gitu. Jadi dengan perkataan lain boleh dapat dikatakan bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah orang bebal, begitu. Tapi karena sekali dituliskan, maka Alkitab itu dengan mudah sembarangan saja kita pakainya, ya, dengan mudah dapat kita pakai sembarangan. Nah, begitu juga pada waktu kemudian kita mendapatkan ayat nothing is impossible, ya, atau dengan perkataan lain kita boleh melihat juga bahwa itu adalah sebuah ayat di mana menyatakan bahwa segala sesuatu bagi Allah itu, segala sesuatu adalah mungkin, ya. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, begitu kan, ya. Nah, jadi pada waktu dinyatakan, pada waktu dikatakan bahwa segala sesuatu mungkin, maka kita bisa saja menafsirkan seenaknya kan, ya. Oh, segala sesuatu mungkin, segala sesuatu mungkin. Nah, saya misalnya bertanya, ya, bisa nggak kita pikir dari kita ini mimpi untuk memperoleh satu buah Ferrari misalnya, mobil, ya, Ferrari begitu, mobil yang sangat mahal sekali. Mungkin harganya bisa 2 miliar, 3 miliar barangkali. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu persis karena bukan penggemar mobil mewah saya, begitu kan, ya. Jadi pokoknya mobil yang mahal sekali kan. Lalu kita berkata, wah, saya menginginkan sebuah mobil Ferrari, dan bagi Allah segala sesuatu mungkin, begitu kan, ya. Nah, apakah seperti demikian ayat ini berlaku? Nothing is impossible, atau everything is possible, ya, to him that believe, begitu kan, ya. Nah, jadi bagi kita orang percaya ini, segala firman Tuhan itu pasti segala sesuatu adalah mungkin, segala sesuatu bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin. Apakah firman Tuhan itu menjadi demikian? Nothing is impossible. Jadi segala sesuatu mungkin. Jadi boleh kita mengharapkan sebuah Ferrari, gitu. Dan kita akan mendapatkannya karena segala sesuatu dimungkinkan. Apakah begitu? Nah, kalau kita lihat kembali, kita harus kembali kepada konteks. Di dalam hal apa Tuhan mengatakan bahwa everything is possible, ya, bagi Tuhan, atau nothing is impossible buat Tuhan, begitu kan? Ya, sama aja. Apakah kita dapat mempergunakannya untuk segala sesuatu keadaan, segala keadaan, atau nothing is impossible itu berlaku hanya di dalam sebuah persyaratan yang Tuhan berikan, atau berlaku untuk semuanya, ya, untuk semuanya? Apakah berlaku untuk semuanya, begitu kan? Nothing is impossible ini. Nah, kalau kita memperhatikan konteks di mana
kata itu dipakai tadi, ya, maka kita lihat bahwa konteks ini dipakai kepada seorang anak muda yang kaya, ya. Jadi dikatakan bahwa anak muda ini misalnya kalau Anda melihat dari Injil Lukas misalnya, maka kita lihat bahwa di sana dia disebutkan sebagai pemimpin, ya. Jadi dia anak muda, udah anak muda, ya, masih muda tapi kaya begitu kan. Di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa dia adalah pemimpin. Jadi rupanya dia meskipun masih muda udah menjadi pemimpin, begitu kan, ya, kaya sekali dan sebagainya. Tapi dia mempunyai keresahan hati, ya, sama seperti Nikodemus merasa ada sesuatu, ada something yang kurang. Meskipun dia pemuka agama, dia adalah anggota MUI, ya, Nikodemus itu adalah anggota MUI, ya, Majelis Ulama Israel, begitu kan, ya. Nah, jadi meskipun dia berada dalam keadaan seperti itu, di dalam hati ada sesuatu kekosongan, ketidakberesan yang mendorong dia untuk menjumpai Tuhan Yesus. Meskipun dia menjumpai Tuhan Yesus pada malam hari, supaya jangan ketahuan rekan-rekannya, supaya jangan malu sama rekan-rekannya, begitu kan? Nah, ini ada seorang pemimpin, seorang anak muda, seorang yang kaya, datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apakah yang harus aku lakukan untuk hidup yang kekal? Jadi dia bertanya, ya, dia bertanya. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, gampang untuk hidup yang kekal. Kamu udah baca kan hukum Taurat? Ya, lakukan aja itu, begitu kan? Ya, Tuhan Yesus menyebutkan beberapa hukum Taurat yang tapi sebenarnya kalau kita perhatikan adalah hanya yang berhubungan dengan manusia. Ya, nanti kita lihat bahwa memang Tuhan dengan sengaja tidak menyebutkan hukum Taurat yang berhubungan dengan Tuhan, begitu. Nah, setelah itu si anak muda itu bisa berkata, wah Tuhan, kalau persyaratan itu mah semua udah aku lakukan sejak masih muda, begitu kan? Semua hukum Taurat itu dia sudah lakukan sejak masih muda, begitu kan? Nah, Bapak Ibu lihat enggak? Betapa betapa salehnya anak muda ini. Udah masih muda, kaya, pemimpin, taat lagi pada hukum Taurat, begitu kan? Ya. Jadi menurut dia mungkin secara agama Yahudi itu pasti dong seseorang yang pasti dapat hidup kekal. Pasti dia diselamatkan. Tapi dia masih datang kepada Tuhan untuk bertanya, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, sampai di situ Tuhan Yesus kemudian bilang, ya, kalau begitu tinggal satu lagi, satu aja, ya, yaitu apa? Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut saya. Nah, kembali, apakah persyaratan hidup kekal ini juga berlaku normatif? Seperti nothing is impossible. Nothing is impossible itu berlaku normatif atau berlaku secara kontekstual. Jadi ada persyaratan yang Tuhan beri. Apakah seperti begitu? Begitu kan? Ya. Apakah normatif ataukah tidak? Nah, kita tahu jelas bahwa apakah semua orang mau ikut Tuhan, mau mendapatkan hidup kekal, mau lahir baru, harus jual semua harta, lalu bagikan kepada orang miskin. Ya, kalau kita sudah jual semua harta, bagikan kepada orang miskin, kita menjadi orang miskin itu menjadi kaya. Ya, lalu orang miskin itu kalau mau selamat juga jual semuanya, bagi kita lagi yang udah miskin, ya. Habis itu kita jual lagi. Akhirnya orang Kristen cuman oper-operan duit doang, begitu. Sono miskin. Nah,
Lalu sono kasih lagi ke sini balik ya, sebab dia udah miskin gitu kan. Lalu karena dia kasih balik dia miskin lagi. Lalu kasih lagi kemari yang miskin sebab kan dia baru dapat dikasih jadi kaya. Begitu kan? Emangnya begitu ya. Jadi kita lihat bahwa maksud daripada Tuhan Yesus pada waktu dia mengatakan jual semua hartamu apa namanya lalu bagikan kepada semua orang miskin, itu tentu berlaku tidak normatif dong, ya. Tidak berarti semua orang kaya harus menjual hartanya lalu membagikannya kepada orang miskin, begitu, ya. Nah, disinilah kemudian apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu ternyata benar. Budak itu dengan susah hati karena hartanya sangat banyak, ya. Jadi kalau dikatakan gini, lakukanlah hukum Taurat, begitu kan? Lakukan hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat yang pertama, begitu kan? Ya, apa namanya? Aku adalah Tuhan Allahmu, ya. Di dalam hukum yang pertama ini, Tuhan itu menjadi Tuhan Allah kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak boleh ada apapun. Bukan persoalan berhala aja, tapi mungkin juga duit, mungkin juga kekayaan, mungkin juga anak, mungkin juga keluarga, mungkin juga kesehatan, mungkin juga pekerjaan, mungkin pelayanan, mungkin apa. Tidak boleh menjadi Allah. Tidak boleh menjadi nomor satu. Nah, bagi anak muda yang kaya ini jelas kan. Bagi dia adalah yang nomor satu itu adalah kekayaan. Ada kekayaan. Maka kemudian Tuhan Yesus yang tahu mengenai hal ini, bahwa dia sebenarnya menomorsatukan kekayaan dan menomorduakan Tuhan. Maka waktu Tuhan sengaja jual semua harta milikmu, bagikan orang miskin, ikut Tuhan, lalu si anak muda pergi. Ya, si anak muda pergi dengan hati segi, dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, dan dia tidak bisa pergi, tidak bisa mengikut Tuhan karena kekayaannya sangat banyak dan dia tidak mampu untuk meninggalkan kekayaannya, harta kekayaannya, begitu. Nah, di dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata, memang buat orang kaya itu susah untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Untuk orang kaya sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Malah lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, di dalam hal ini macam-macam, ya, macam-macam dah menafsirkan. Oh, di Yerusalem itu ada pintu kecil. Kalau mau masuk itu unta kan tinggi, dia tidak bisa masuk begitu. Dia mesti duduk begitu, ya. Lalu kemudian masuk, baru bisa masuk ke dalam kota, begitu kan? Jadi dengan lain perkataan bahwa orang kalau mau ikut Tuhan Yesus itu mesti rendah hati, katanya begitu, ya. Mesti rendah hati. Seperti unta yang masuk ke pintu lewat pintu yang cuma setengah meter begitu tingginya, begitu kan. Nah, macam-macam tafsiran yang dibuat oleh orang untuk menafsirkan lebih mudah masuk seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga, gitu kan, ya. Tapi sebenarnya tidak usah susah-susah. Apa sih pengertian seekor unta masuk ke lubang jarum? Satu, Tuhan Yesus maksudkan apa? Nggak mungkin, gitu loh. Nggak usah ditafsir macam-macam. Aneh-aneh, susah-susah gitu. Nggak usah. Tuhan Yesus memang bilang apa? Bilang, memang tidak mungkin. Unta masuk lubang jarum, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Jadi memang tidak mungkin. Nah, murid-murid tangkap dong maksud daripada Tuhan Yesus.
Lalu kemudian mereka bilang, bukan? Ya, oh Tuhan, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga dong? Ya pasti semua bisa. Kan unta nggak bisa masuk lubang jarum. Jadi semua orang kaya pasti nggak bisa dong masuk surga. Begitu kan? Tidak dapat melihat kerajaan surga. Begitu kan? Nah, dalam konteks inilah Tuhan Yesus kemudian bilang, kalau kamu bilang tidak mungkin, tapi kalau bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin bagi Tuhan. Ya, bagi kamu tuh unta masuk lubang jarum tuh nonsense. Ya, nggak bakal bisa. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan yang Maha Kuasa, dia bilang begini, bagi kamu memang sih tidak mungkin, tapi bagi saya segala sesuatu mungkin, begitu. Nah, jadi kita melihatkan ya bahwa perkataan nothing is impossible tidak berlaku untuk semua. Kita punya anak misalnya sakit. Wah, dalam nama Tuhan Yesus, anak ini sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuh enggak? Tentu kalau Tuhan mau sembuh. Kalau Tuhan mau sembuh. Ya. Tetapi itu tidak menjadi normatif. Karena Tuhan bisa, lalu semuanya bisa. Apa yang kita minta semua bisa. Gitu. Tidak demikian. Alkitab tidak memberikan contoh demikian. Begitu. Maka pada waktu kita perhatikan bahwa nothing is impossible itu hanya berlaku untuk segala sesuatu yang Tuhan ingin lakukan. Itu normatifnya. Ya, yaitu kita mau bukannya menuruti keinginan kita, menuruti maunya kita, menuruti permintaan daripada kita. Sorry, tidak. Ya, yang bisa, yang mampu, yang Tuhan akan lakukan adalah apa? Adalah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kita mengerti bahwa nothing is impossible itu berada dalam kerangka kehendak Tuhan. Bukan merupakan sesuatu yang normatif di mana segala sesuatu akan mengikuti bunyi daripada ayat itu. Jadi tanpa kecuali sama sekali gitu, ada pengecualian apa begitu ya. Nothing is impossible itu merupakan sesuatu yang pasti bisa begitu ya. Tidak ya. Nothing is possible itu impossible itu hanya berada di dalam kerangka kehendak daripada Tuhan. Begitu ya. Jadi kalau Tuhan tidak menghendaki ya tentu tidak mungkin, tidak bisa. Begitu kan ya. Nah, sampai di sini kita mungkin menjadi tawar hati ya. Oh, ternyata ya kita mau apa juga belum tentu bisa dong kalau begitu ya. Nothing is impossible itu ya ternyata tidak buat kita, buat Tuhan begitu ya. Tidak semua dong bisa begitu kan. Nothing is impossible. Mungkinnya kita hanya bisa bilang something is impossible. Hanya sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Begitu kan? Ya. Jadi atau something is possible. Segala sesuatu, everything is possible. Everything is possible. Segala sesuatu mungkin. Tapi yang namanya segala sesuatu itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dong. Begitu kan? Ya. Tapi Anda kalau cuma memikirkan ayat nothing is impossible, lalu kemudian kita berdoa apa aja, nothing is impossible, ya. Saya berjumpa dengan seorang teman, ya. Lalu kemudian dia mempunyai orang tuanya udah umur 92, begitu kan? Lalu orang tua saya pasti sembuh, sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan. Nothing is impossible. Pasti Tuhan sembuhkan. Saya bilang, kok dia egois amat ya? Orang tuanya, mamanya itu udah 92 begitu. Lalu kemudian sudah tidak bisa bergerak, sudah lumpuh, sudah mirip tanaman di rumah sakit ya.
Lalu kemudian tapi dia tetap menghendaki sang ibu itu tetap baik, tetap bisa keluar lagi dari rumah sakit. Buat apa? Keluar dari rumah sakit juga cuma terus diranjang. Diranjang juga lu tidak rawatin. Paling lu panggil suster. Begitu kan? Jadinya buat apa dia minta mamanya itu? Egois amat ya. Mamanya mungkin tidak mau untuk sembuh. Begitu kan? Dia lebih mau untuk bersama-sama dengan Tuhan. Coba anak gini aja seenaknya. Begitu kan? Minta, wah, nothing is impossible. Nothing is impossible. Nah, jadi pasti tidak begitu pengertian daripada nothing is impossible ini, ya. Tapi Anda harus ingat, lagi, ya. Jadi firman Tuhan itu jangan diambil sepotong doang, ya. Makanya baik juga kalau kalian meskipun namanya orang awam, ya, Anda bukan hamba Tuhan full time, begitu kan, ya. Ada gunanya nggak membaca Alkitab? Ada gunanya. Sehingga kita tidak main comot satu ayat pakai seenaknya, begitu kan? Tidak. Kita betul-betul memakai dan mengerti firman Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab, ya, maka misalnya di dalam Efesus pasal 3 ayat yang 10. Paulus bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang pada kita doakan atau pikirkan. Who is able, ya, untuk melakukan segala sesuatu yang kita bisa doakan dan pikirkan. Tuhan malah memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena Tuhan itu kan tentu mempunyai bijaksana yang lebih daripada kita kan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Maka dia bisa memberikan malah jauh lebih banyak daripada yang kita minta, yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita kepengen sekali. Tuhan tahu yang justru jauh lebih baik, jauh lebih bagus, begitu, untuk diberikan kepada kita. Nah, Anda pada waktu melihat, tidak usah sekedar lihat nothing is impossible. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin Tuhan lakukan, tapi Tuhan itu mampu untuk melakukan lebih daripada apa yang kita bisa doakan dan kita pikirkan. Nah, itu kan kita malah mendapatkan yang lebih baik kan daripada sekedar kehendak kita, hawa nafsu kita, keinginan kita, begitu kan? Kita bisa mendapatkan malah yang lebih baik daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, saya ingin tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang perempuan itu bertemu dengan seorang pengkhotbah yang sangat terkenal pada waktu itu, G. Campbell Morgan. Ya, Campbell Morgan ini seorang pengkhotbah yang luar biasa pada waktu zamannya itu. Ya, lalu kemudian dia berkata kepada Campbell Morgan ini, dia berkata, "Do you think we should pray for even little things in our lives or for the big things?" Ini perempuan tanya ya. Apakah saya harus berdoa untuk hal-hal yang kecil, ya, untuk hal yang kecil, atau kita berdoa untuk hal-hal yang besar aja, ya? Jadi misalnya ya, Anda kalau doa makan berdoa dulu enggak? Gitu ya. Mudah-mudahan Anda berdoa lah, ya, waktu mau makan berdoa. Tapi sekarang gini, Anda makan kroket 1 biji. Anda berdoa dulu enggak? Harus berdoa enggak? Kalau gitu kita mesti makan 1. Apa tiap kali kita makan,
kita mesti doa atau bagaimana? Begitu kan? Nah, si perempuan tanya nih, apa saya harus doa yang kecil-kecil atau saya cuma doa yang gede-gede aja? Nah, tapi Campbell Morgan begitu tanya, kalau menurut kamu hal yang besar buat Tuhan itu apa sih? Hal yang besar buat Tuhan itu apa sih? Tidak ada hal yang besar. Semua hal itu kecil bagi dia. Begitu. Hal yang kita pikir besar, buat Tuhan itu kecil. Gitu kan? Jadi, buat kita itu untuk minta kepada Tuhan yang adalah Allah kita, Bapa kita, begitu. Dan bahkan Tuhan itu memberikan kepada kita yang lebih baik daripada apa yang kita bisa doakan atau kita pikirkan. Nah, Anda menjadi orang Kristen, puji Tuhan nggak kita punya Allah seperti demikian. Kita puji Tuhan, bukan? Ya, kita mempunyai Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa doakan, daripada apa yang kita bisa pikirkan. Ketimbang kita hanya memikirkan bahwa Tuhan memungkinkan segala sesuatunya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau memberikan kepada kami segala sesuatu yang Tuhan lihat baik. Engkau tidak menahan-nahan. Engkau bahkan bisa memberikan yang jauh-jauh lebih baik daripada apa yang kami doakan atau apa yang kami pikirkan. Ya Tuhan, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami. Dan kami melihat kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Tolong kami jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh berdoa justru sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan dan inginkan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you untuk Pak Hendra, satu firman yang luar biasa. Jadi nothing is impossible itu bukan normatif, ya. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan untuk boleh bertanya. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Pertama, kami minta kesempatan, kami bersedia untuk Evan Sanjaya, ya. Evan akan langsung bertanya kepada Pak Hendra. Silakan, Evan. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam. Saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya, apa yang sering membuat anak Tuhan itu merasa kayak Tuhan itu untuk mempercayai bahwa untuk tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup. Soalnya kan banyak banget anak-anak Tuhan emang mungkin gitu. Jadi apa yang sering membuat anak Tuhan itu tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup, dan gimana cara mengatasinya? Terima kasih, Pak. Oke. Langsung Silakan, aja Pak. ya Pak ya. Langsung Pak. Oke, jadi begini. Persoalannya adalah menjadi kebiasaan bagi kita. Oh, ini tergantung daripada ajaran daripada gereja kita masing-masing ya. Tentu. Jadi begini ya. Kalau saya melihat sih sebenarnya orang kalau berdoa itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Doa yang pertama itu adalah doa yang kalau di dalam bahasa
gaulnya lah katakan ya. Kesera-sera. Kesera-sera apa sih? Kesera-sera artinya whatever will be. Ya, itu di dalam bahasa Spanyol kalau tidak salah ya. Ada lagunya itu persoalannya. Yaitu ya seorang anak kecil perempuan dia bertanya kepada ibunya kan, waktu saya gede ini nanti saya bakal cantik apa enggak, saya bakal kaya apa enggak, saya bakal apa enggak gitu kan. Si anak perempuan bertanya, lalu mamanya bilang, que sera, whatever will be, begitu ya. Nah, jadi waktu itu dikatakan jadinya bagaimana nanti aja, kita juga nggak tahu gitu ya, que sera ya. Whatever will be ya, apa yang terjadi ya terjadilah gitu begitu ya. Nah, jadi ada gereja yang berdoa seperti demikian ya. Saya berikan contoh misalnya, apa namanya, ada jemaat yang sakit di rumah sakit begitu. Ya, lalu kemudian mereka melakukan kunjungan rumah sakit, bukan? Ya, mereka datang, mereka besuk. Bagaimana ibu, apa sakit apa, begitu ya. Nah, sudah mereka berdoa, ya. Nah, mereka itu dari gereja yang kesera-sera. Maksudnya begini, waktu dia berdoa, ya, ini kami berdoa untuk saudara kami ini, dia sedang sakit, Tuhan bisa menyembuhkannya, tapi jadilah kehendakmu. Kesera-sera tentunya ya, artinya kalau Tuhan mau dia hidup, ya dia hidup, mau dia sembuh, mau dia mati, ya saya juga nggak bisa apa-apa, begitu kan? Ya mau mati, ya matilah sono. Tapi saya juga nggak bisa apa-apa, gitu kan? Ya, ini doanya namanya, saya boleh istilahkan sebagai doa kesera-sera, gitu ya. Whatever will be. Ya Tuhan maunya apa, jadilah kehendakmu. Terserah maunya Tuhan bagaimana, begitu kan? Kalau Tuhan mau dia hidup ya dia hidup. Kalau Tuhan mau tentukan dia mati ya dia mati. Nah itu namanya doa kesera-sera, begitu kan? Yang kedua adalah doa keyakinan. Doa keyakinan, bukan? Jadi kalau dia datang ke rumah sakit, wah, dia langsung bisa berdoa, ya. Berbeda dengan sono kesera-sera. Kalau yang ini, dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh, begini kan, ini sembuh, begini sembuh begitu, ya. Celakanya habis doa, orang gereja berdoa, itu dua-duanya kemudian hasilnya apa? Hasilnya itu orang meninggal dunia juga, begitu hasilnya, begitu. Nah, kita itu tergantung, kita itu sebenarnya diajarnya bagaimana, begitu kan? Kita doanya bagaimana nih, begitu kan? Kalau kita diajar untuk doa seperti kita akan doanya seperti begitu. Kalau kita doanya apa namanya, yang sungguh-sungguh begitu, nothing is impossible. Kita berdoa begitu kan, lalu segala sesuatu mungkin. Ini biarpun udah kalau mau mati begitu, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Maka pasti dia sembuh begitu kan. Nah ternyata ya mati juga sih begitu. Nah jadi itu sebenarnya bergantung kemudian kita itu diajarkannya berdoa yang mana sebenarnya begitu. Kita diajarkan oleh macam gereja yang mana begitu kan. Itu yang menentukan kita menjadi berdoanya seperti begitu. Jadi Anda kalau diajarkannya dari kecil cuman berdoa
jadilah kehendakmu, ya kita doanya cuma ke sera-sera. Kalau kita diajarkannya seperti yang kedua, ya kita akan doa ya seperti kedua. Tergantung Anda diajarkannya yang mana, begitu. Tapi kalau Anda perhatikan ajaran firman Tuhan, bagaimana kita mesti doa? Nah, kita lihat contoh daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus waktu berdoanya apa? Di Getsemani, ya. Dia berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, jadi kita doanya mestinya caranya gimana sih? Menurut saya doanya ke sera-sera enggak. Yakin pasti itu juga enggak. Sebab Tuhan Yesus juga doanya juga jadilah kehendakmu. Enggak pasti, nothing impossible, pasti sembuh. Ini saya sendiri adalah Tuhan, dalam nama saya sendiri pasti saya tidak naik ke atas kayu salib. Loh, kalau jangan naik kayu salib ya celaka dah kita, begitu kan? Nah, jadi kita pola doanya kita ya begitu. Artinya apa? Artinya kita boleh nggak minta? Boleh. Tuhan Yesus minta kok, begitu. Dia minta kalau cawan ini lalu daripadaku, padahal dia tahu dia mesti naik kayu salib. Aku datang tuh untuk menyelamatkan umat manusia. Dia udah tahu dia punya dia punya misi di dalam dunia ini, dalam inkarnasi adalah menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia tahu itu. Tapi dia boleh minta nggak? Boleh kan? Ternyata Tuhan Yesus juga minta. Kita boleh nggak minta? Apalagi kalau kita tidak tahu. Ini ibu kita misalnya sakit. Lalu kemudian kita minta kan? Gitu. Supaya ibu kita ini yang kita kasih ini supaya dia disembuhkan oleh Tuhan, begitu. Boleh nggak minta? Boleh. Kenapa nggak boleh? Itu ibunya kita kok, kita sayang dia, gitu kan? Nah, jadi artinya kita itu kebiasaan doa begitu itu dari mana? Tergantung daripada kita dididiknya itu di mana. Tapi menurut saya yang paling baik adalah kita mengikuti apa yang selalu firman Tuhan ajarkan kepada kita, gitu. Ya, makanya baik-baik juga ikut growth ministry ini karena firman Tuhan bisa kita dapatkan di dalam pelayanan ini, begitu. Sehingga kita lebih matang, lebih mature ya, lebih dewasa dalam berpikir. Begitu Evan, apa cukup menjawab? Oke. Saya rasa sangat bagus sekali jawabannya. Thank you, Pak. Kemudian yang sudah raise hand, nanti yang di chat kita bentar dulu ya. Pak Herman, Pak. Pak Herman dari Bandung. Ingin bertanya kepada Pak Hendra. Silakan Pak Herman. Pak Hendra, terdengar suara saya nggak? Kedengaran, Pak. Oke. Terdengar. Ya, terima kasih Pak Hendra buat firman-Nya yang begitu luar biasa malam ini. Iya, menyangkut tadi doa kisera-sera. Ya, nah saya ingin mengcounter dengan ayat yang diajarkan oleh Ibrani pasal 1, 11 ayat 1 ya. Dan Markus 11 ayat 24 ya, yang berkata jikalau kamu berdoa dengan yakin, minta dengan yakin, maka Allah akan mengabulkannya. Itu yang pertama ya. Ya. Terus di pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu dari hal yang kita inginkan. Gitu ya. Bukti dari ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari yang kita harapkan. Jangan salah ya bacanya ya. Oke. Ya, terlalu semangat. Oke.
Ya, dan bukti ya dari Ya, sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, ya. bagaimana penjelasannya di versus dengan tadi kisah sera-sera. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pandangan Bapak dengan doa in the name of Jesus yang ada di Kalimantan itu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ngerti ya maksud saya ya. Yang di Kalimantan itu yang bagaimana ya Pak? Doa kesembuhan in the name of Jesus. Mengikuti nggak? Oke, yang itu ya. Ya saya tidak menyebut nama. Ya, pastor itu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih, Pak. Saya mungkin tidak begitu jelas mungkin yang di Kalimantan itu doanya bagaimana maksudnya ya, begitu. Tapi begini. Saya jawab yang kedua dulu ya. Ya. Yang pertama saya udah lupa. Mestinya satu-satu tadi. Maklum, Pak. Saya jawab langsung yang kedua. Faktor U. Ya, saya jawab yang kedua dulu. Nanti kamu sebutin lagi yang satu. Yang kedua, in the name of Jesus ya. Apa maksudnya in the name of Jesus? Begitu kan? Apa maksudnya in the name of Jesus? Begitu ya. Kita kadang-kadang di Indonesia ini mempunyai pengertian itu in the name of Jesus ini itu sebagai suatu mantra begitu ya. Jadi in the name of Jesus begitu. Kalau doa nggak pakai in the name of Jesus itu doanya nggak manjur begitu ya. Jadi kita mesti tutup dengan in the name of Jesus begitu kan ya. Nah, padahal apa sih maksud in the name of Jesus? Nah, kalau kita punya culture itu pada zaman sekarang sih mengikuti apa yang dikatakan oleh Shakespeare misalnya. What is in the name? Begitu ya. Apa sih ada di nama begitu? Ya namanya mawar ya mawar begitu kan? Ya. Apa sih artinya nama begitu kan? Nah, jadi padahal kalau di Israel pada waktu itu apa yang disebutkan sebagai nama itu bukan sembarangan nama. Itu adalah mencerminkan daripada orang itu sendiri. Jadi dalam nama Yesus artinya di dalam Yesus itu sendiri. Nah, jadi seperti begini. Kalau Anda meminta doa tapi tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, lalu Anda pakai nama Tuhan, loh itu nggak cocok. Tuhan sendiri bilang, itu malu yang minta. Itu bukan dalam nama gue, dalam nama lu. Begitu kan? Sebab apa yang dinamakan dalam nama Yesus, itu bukannya mantra. Tapi maksudnya, mudah-mudahan itu doa itu adalah sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Begitu maksudnya. Ya. Jadi in the name of Jesus itu bukan mantra, sama sekali bukan. Tapi kita tahu sebisa-bisanya bahwa permintaan doa kita ini adalah sebuah permintaan yang sesuai dengan karakter dan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Seolah-olah waktu kita berdoa itu Tuhan sendiri yang minta. Nah, kalau Tuhan sendiri yang minta ya terang pasti digenapi dong, pasti berhasil kan. Tapi persoalannya adalah apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu betul in the name of Jesus, apa in the name of saya sendiri, begitu. Barangkali yang kita kehendak kita, kepengennya kita, begitu, ya. Nah, itu kepengennya kita, begitu. Nah, jadi in the name of Jesus itu maksudnya seperti demikian, ya. Oke, yang pertama tadi Ibrani 11 ayat 1 atau bagaimana? Ya, jadi bagaimana tadi doa kisera-sera kan kita mengatakan bahwa kita doa itu harus yakin gitu tadi. Ya. Markus 11:24, Ibrani 11 ayat 1. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi begini. Kalau kita kaitkan dengan
dengan Ibrani pasal 11, memang sih ya bolehlah misalnya Tuhan Yesus ada menyebutkan kan, kalau nggak salah, kalau kita berdoa mempunyai iman gitu, kalau kita katakan kepada gunung berpindahlah kamu, maka itu gunung akan berpindah. Ada ya ayat gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus pernah pindahin gunung belum? Enggak pernah kan? Ya. Jadi Tuhan Yesus memaksudkan ayat itu bukan untuk pindah-pindahin gunung. Nanti kalau kita kerjanya saban hari pindahin gunung, anak-anak itu kasihan belajar ilmu bumi, ya. Waktu sekarang dia belajar Gunung Semeru itu ada di Jawa Timur, atau kita pindahin ke Jawa Barat. Kasihan kan anak-anak belajarnya nggak benar-benar, nggak bisa begitu kan, ya. Jadi maksud daripada Tuhan itu memang begini, ya. Iman adalah dasar dari segala pengharapan, ya, dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, sekarang begini, anak muda itu Tuhan Yesus bilang, wah susah deh kalau orang kaya tuh menjadi orang Kristen sungguh-sungguh mah susah, sebab dia lebih cinta kekayaan daripada cinta Tuhan, gitu kan. Lalu kalau gitu orang kaya susah dong, semua orang kaya. Tuhan bilang, iya memang susah, memang nggak mungkin, memang itu orang kaya masuk surga itu seperti unta masuk lubang jarum, susah deh. Tapi bukan berarti orang kaya aja, orang miskin tetap aja ada yang susah, begitu kan? Ya Tuhan, dalam konteks ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang orang kaya itu. Tapi tidak berarti bahwa orang miskin gampang. Oh tidak, bisa dilihat dari Yohanes pasal 3 kan, bahwa kita tuh bisa lahir kembali bukan dari usaha kita, tapi dari anugerah, ya. Bagaimana? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Angin kamu tidak bisa lihat, tapi kamu bisa berasa kan? Ya, oh ada angin, begitu kan? Nah, jadi begitu juga pekerjaan Roh Kudus, kamu nggak bisa lihat, tapi kamu bisa lihat hasilnya, yaitu apa? Yaitu orang ternyata bertobat, begitu kan? Ya. Jadi iman adalah dasar dari segala pengharapan, ya. Lalu kemudian bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini ya artinya tidak memerlukan bukti. Tidak usah dibuktikan. Orang-orang yang belajar apologetika akan berusaha membuktikan. Tahu dari mana adanya Allah, ya, melawan orang ateis misalnya, begini. Oh ini pakai argumentasi begini. Oh tidak begitu, ya. Tapi dari mana kita tahu, begitu kan, ya? Dari mana kita bisa yakin? Iman adalah dasar dari segala sesuatu pengharapan, tapi bukti artinya apa? Bukti artinya kita sendiri punya bukti meskipun kita tidak lihat. Kita punya bukti meskipun kita tidak bisa berargumentasi. Dan orang bisa ketawain, begitu. Nah, jadi kembali, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau kita lihat sekali lagi begini, nah orang tuh selalu, ya, coba kamu buat doktrin Allah Tritunggal gitu. Kamu buat buku misalnya, ya. Saya rasa ya lakulah 100 begitu. Yang mau pelajarin hal yang susah-susah begitu juga nggak banyak. Tapi coba kamu buat buku bagaimana berdoa yang manjur. Wah, yang beli 2.000 begitu. Kenapa begitu? Kenapa seperti gitu? Karena kita ini pada nature-nya kita ini pengen menguasai Allah, ya. Adam dan Hawa itu di Taman Eden, kenapa dia makan
Karena buah pohon itu menarik, ya. Dan iblis itu bujuknya apa? Supaya kamu nanti sama dengan Allah. Kalau kita jadi Allah kan nothing is impossible. Nah, kita mau apapun juga bisa kan? Enak kan jadi Tuhan? Nah, kalau kita tidak jadi Tuhan, apa salahnya kalau kita menguasai Tuhan? Nah, jadi dalam hal ini, imanlah in the name of Jesus, itu kita pakai untuk menguasai Tuhan sebenarnya. Begitu. Instead of kita tunduk kepada kehendak Tuhan, ya, kepada firman Tuhan, kita tunduk pada keinginan dan hawa nafsu kita. Jadi in the name of Jesus ya minta kaya, minta sehat, minta makmur, minta everything is okay, minta ini, semua itu. Tapi tidak ada minta jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di surga. Bagaimana? Kita pernah nggak minta berdoa, Tuhan, biarlah namamu dimuliakan di bumi Indonesia ini? Nggak pernah minta. Nggak pernah masuk pikiran kita. Nggak pernah masuk keinginan kita. Yang kita mintakan duit, harta, wanita mungkin, tahta mungkin. Seperti gitu. Jadi hal-hal itu biasanya kita pakai bau agama, kita pakai untuk menguasai Tuhan. Ya. Tapi ya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan kita ya di dalam semua hal itu, karena hal itu adalah hal yang dunia berikan kan, gitu ya. Itulah sebabnya orang Kristen tuh kualitasnya itu seperti itu, begitu. Ya. Sebabnya yang kita minta ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita aja, gitu loh. Makasih, Apakah Pak bisa Hendra. menjawab, Pak? Ya, cukup Pak. Makasih. Tuhan berkati. Sama-sama, yuk. Suaranya belum dibuka, Pak Haryono. Sorry. Nah, ini ada pertanyaan. Thank you Pak Herman buat pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Jadi selamat malam Boksu Hendra. Jadi dia bertanya begini. Nah, kalau nothing is impossible, jadi seharusnya kan Yesus bisa dong dicobai begitu. Oh dia Tuhan. Jadi kenapa dia dicobai? Nah, saya juga nggak tahu ini jawabannya harus dari segi sistematika atau apa begitu loh. Tapi pertanyaannya sangat logikanya, Yesus kan Tuhan, nothing is impossible dengan dia. Kenapa dia dicobai begitu? Kira-kira begitu pertanyaan. Ya, artinya karena segala sesuatu yang mungkin itu hanya kalau Tuhan sebenarnya memberikan allowing gitu ya. Tuhan mengizinkan istilahnya. Kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan menghendaki ya tentu nothing is impossible begitu ya. Kalau Tuhan menghendaki dia tidak dicobai, bisa nggak? Bisa sebenarnya ya, itu juga bisa termasuk begitu. Cuma justru apa? Justru Tuhan dalam kehendak Tuhan itu justru Tuhan dalam inkarnasinya itu diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai. Kenapa dicobai? Loh, waktu waktu kita lihat di dalam Taman Eden itu manusia pertama itu dicobai ya oleh iblis itu kan, dan manusia pertama itu jatuh begitu. Manusia pertama itu jatuh. Nah, sekarang the second Adam begitu kan, Adam yang kedua kalau istilahnya Paulus kan gitu. Sekarang juga dicobai, dan justru untuk menunjukkan kepada manusia bahwa justru the second Adam ini justru tidak seperti Adam yang pertama yang jatuh, tapi justru Adam yang kedua ini tidak jatuh, dan justru itulah dia kemudian menjadi
daripada manusia. Dia dicobai, tapi dia tidak jatuh. Tapi dia tidak berdosa. Nah, justru pencobaan ini adalah sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan. Sehingga tentu akan dibiarkan oleh Tuhan, malah sengaja dong. Tuhan Yesus itu dicoba memang Tuhan supaya dicobai begitu. Dalam rangka itulah untuk bahwa kalau mama the second agency tidak gitu loh, gitu jadinya, gitu. Apakah bisa menjawab? Oke. Bisa Pak, sangat bisa. Bisa mau coba ambil satu gambaran khususnya di masa-masa COVID seperti ini ya. Jadi kan di masa-masa COVID ini banyak jadi ya PHK, sakit penyakit datang, kemudian banyak hal yang terjadi di seluruh dunia. Dan di sana mungkin titik di mana, mungkin salah satu titik di mana Tuhan mau ngomong, inilah saatnya anak-anakku kembali kepadaku, gitu. Nah, tapi masalahnya adalah, persoalannya adalah kita nggak tahu. Misalnya contoh yang sangat sederhana aja, saya nggak tahu, saya sebagai pribadi yang kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi saya nggak tahu apa maunya Tuhan. Jadi ketika saya di PHK, saya semua kena. Jadi saya, apa sih, dan apalagi the faith moment of waiting ini buat saya mungkin terlalu lama begitu. Tuhan untuk, ini kapan loh Tuhan, ini kapan, sampai kapan begitu kan, teriakan dari hati kita ketika permasalahan itu datang kan buat nothing is impossible, yes, tapi kapan selesainya? Nah itu yang sangat secara praktis orang pasti bertanya seperti itu Pak. Jadi kalau begitu, apa yang disarankan bagi orang-orang yang bergumul dalam permasalahan seperti itu Pak? Oke. Kalau kita pergi ke Mazmur, ya, ternyata Mazmur itu sangat banyak juga tuh yang seperti demikian. Mazmur berapa contohnya? 14 kalau saya tidak salah, ya. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dan itu ternyata adalah sebuah keluhan yang normal buat, sebab Tuhan pun memberikan contoh di dalam Mazmur. Jadi Tuhan kan izinkan dong di dalam ada di dalam firman Tuhan, bukan, bahwa ada nih ayat Alkitab yang si Daud itu berkatakan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah suatu yang baik dan normal, ya, enggak, wah ini mah tanya berapa lama, ini mah yang kurang iman nih, yang brengsek nih, ini orang apa sih tanya-tanya sama Tuhan, nggak usah tanya-tanya, pokoknya yakin aja sama Tuhan, begitu kan? Nah, ternyata Mazmur sendiri boleh tanya kok, gitu ya, masa kita nggak boleh tanya kepada Tuhan? Jadi kita mengeluh kepada Tuhan sih boleh, begitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dalam Mazmur 14 itu, meskipun si pemazmur itu tanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Meskipun belum berapa lama, begitu ya. Kalau kita lihat, tapi kan tadi iman kan? Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, persoalan itu tidak hilang. Kalau kita membaca Mazmur, kita lihat bahwa persoalan kita itu tetap ada. Persoalan si pemazmur itu tetap ada. Tapi dalam kelanjutannya, kalau kita baca, dia bisa mengajak orang bersukacita, bersyukur. Belum beres loh. Tapi dia udah bisa mengajak orang-orang untuk bersukacita sama dia. Itu apa? Itulah iman. Jadi kita belum dapat jawaban nih. Kita belum dapat jawaban. Tapi kita kan udah beriman. Ya, iman adalah bukti dari segala sesuatu
yang tidak kita lihat, gitu kan? Tidak. Kalau misalnya kalau kita melawan modern misalnya, there is no rational argument, begitu. Kita nggak tahu ini kapan pandemi ini sebenarnya akan berakhir. Apakah akan berakhir aja kita tidak tahu. Sebab sekarang Singapura aja sudah menyerahkan bahwa tidak akan ada mulai habisnya. Menyerah, ya. Betul. Jadi mereka bilang sekarang kita cuma melihat bahwa ini tidak lagi sebagai pandemi, tapi sebagai endemi, begitu. Ya, ada di sini. Ya, kita mesti jaga. Kita mesti tetap ini. Ya, kita tidak bisa lalai, begitu kan? Kapan? Nggak tahu lagi sekarang. Pak Jokowi juga kan sekarang kan seperti begitu ya bilangnya ya, udah ikut Singapura, jadi wah kita mah nggak bakal tahu dan begitu kan. Tapi iman kita ini memberikan sebuah bukti yang kita belum bisa lihat. Loh, bagaimana Singapura aja bilang itu pandemi itu nggak bakal habis kok, begitu kan ya. Tapi kita bisa melihat di dalam iman kita ini, pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. That's it. Begitu. Sekalipun itu berupa kehilangan pekerjaan, gitu kan? Tapi kamu yakin nggak? Meskipun kamu hilang pekerjaan apa segala, Tuhan tetap memelihara kamu. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kamu. Kamu percaya nggak? Nah, itu adalah iman. Begitu kan? Ya, kita nggak usah dibuktiin langsung pandemi ini kemudian berakhir ya, selesai gitu ya. Ada hamba Tuhan kan juga begitu ya. Aku perintahkan supaya corona ini pergi, begitu. Aku perintahkan, begitu kan, seperti Tuhan Yesus sudah perintahkan. Loh, itu bukan iman. Dan kenyataannya ya tidak menjadi kenyataan kan. Bukannya coronanya pergi, malah dia marah. Satu hari jadi 50.000 dah, begitu. Gara-gara didoain suruh pergi sih, begitu. Dia marah deh, begitu. Nah, iya. Jadi kita pokoknya menggantungkan segala sesuatu tidak pada keadaan, tapi kita menggantungkan segala sesuatu pada Tuhan. Baik harapan kita, keinginan kita, jalan hidup kita, segala sesuatunya pada Tuhan. Nah, pasti kita punya damai sejahtera. Gitu. Jawaban-jawaban Bapak kembali membuat kita kembali berpikir tentang iman, arti daripada pribadi Tuhan, dan itu sangat luar biasa bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, Pak. Ya. Baik, saya tidak memperpanjang waktu karena memang kita selesai adalah pukul 9 dan ini sudah 20.51 dan kita akan menutup. Baik, kami minta kesediaan untuk penginjil Desi Friska untuk boleh menutup kita di dalam doa. Kami persilahkan kepada penginjil Desi. Silakan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kembali lagi kami bisa belajar lagi dari firman Tuhan melalui hamba-hambamu dan secara khusus malam hari ini. Bersyukur untuk Bapak Hendra G. Mulia yang sudah bisa berbagi dengan kami. Dan biarlah apa yang sudah dibagikan firman Tuhan dan segala materi-materi malam hari ini, biarlah itu memperlengkapi setiap kami sebagai umat Tuhan untuk bisa kami melakukan apapun di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan secara khusus ketika kami berdoa kepada Tuhan kami. Bukan memaksakan kehendak kami, tetapi biarlah apa yang Tuhan kehendaki itu yang terjadi di dalam hidup kami. Bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Hendra G. Mulia yang sudah bisa memperlengkapi kami, Engkau berkati di dalam pelayanannya ya Bapak.
Engkau tolong juga di dalam setiap kehidupannya, bahkan kesehatannya juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di usia hamba-Mu yang sampai saat ini bersyukur, Tuhan tetap beri kekuatan, pertolongan, dan bisa memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kasih kuasa Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Berkati juga Tuhan untuk GWC yang bisa memberkati setiap kami di dalam pembekalan hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan. Biarlah Tuhan bisa memakai GWC juga untuk bisa lebih lagi menjadi berkat dimanapun berada, dan bahkan untuk pembicara-pembicara di hari-hari selanjutnya ya Tuhan, yang sudah dipersiapkan juga. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, sehingga setiap rekan-rekan yang mengikuti seminar ini, mengikuti pembelajaran ini, kembali lagi kami diingatkan, kembali lagi kami diberikan ilmu-ilmu yang luar biasa ya Tuhan, dan kami semakin diperlengkapi, sehingga hari demi hari setiap kehidupan kami dan pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Engkau berkati setiap kami satu persatu dalam kehidupan kami, baik juga untuk Contoh Haryono bersama dengan rekan-rekan. Engkau berkati, Engkau pimpin di dalam ministry ini ya Tuhan, supaya bisa tetap memperlengkapi banyak orang untuk menyatakan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Hendra G. Mulia yang sudah memimpin di dalam pembelajaran dan materi. Terima kasih untuk Contoh Haryono yang sudah menolong kami di dalam mengikuti seminar ini juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Terlebih khusus buat Pak Hendra yang sudah mengisi pada malam hari ini. Teman-teman yang datang baik dari Pulau Sumatera, Jawa, dan bahkan dari sampai ke Papua. Kita akan bertemu minggu depan dengan acara yang berbeda. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semuanya. Shalom. Selamat malam.